Toke Sendarin yang kenal dengan Brahma dan Lasmini tentu dapat membuktikan apakah benar ketiga orang asing itu yang satu orang istrinya Brahma. Istrinya Brahma? Iya. Toke tiga orang asing itu satu laki-laki dan dua perempuan. Nah, yang perempuan satu mengaku istrinya Brahma, Toke. Oh, mengapa begini? Bingung ya? Jadi ruwet. Iya, maksud Toke bagaimana? Begini Pak Ketua, Brahma bercerita bahwa istri dan dua orang saudara-saudaranya diculik oleh Lasmini. Iya, lalu? Dan dibawa ke sini. Tapi ternyata sudah dibebaskan oleh Lasmini. Oh. Lalu gimana dia dibebaskannya? Ya, apa di Majapahit atau dia jadi bingung? Aku bingung ya. Daripada bingung lebih baik Toke sendiri yang menghadapi ketiga orang asing itu. Bagaimana? Iya. Baiklah. Ayo, mari ikut. Ya. Inilah Toke Sendarin. Terpaksa saya ambil dari tokonya di pasar. Sebab persoalan ini saya anggap penting. Selamat siang. Selamat siang. Saya Toke Sendarin, Paman Lasmini. Paman Lasmini? Kenapa saudara-saudara terkejut? Lasmini, maaf, musuh kami. Kalau begitu benar. Apa maksud Toke? Yang saya tahu, Lasmini adalah musuhnya Brahma. Tapi lalu mengapa saudara-saudara juga menyatakan musuh terhadap Lasmini? Sebab saya istrinya Brahma. Oh, benarkah? Sekarang giliran si Toke yang melotot. Katanya istrinya Brahma itu diculik oleh Lasmini. Tapi kenapa ada di sini? Memang benar. Saya dan kedua orang saudara saya ini diculik oleh Lasmini. Tapi berhasil meloloskan diri. Tapi Kakang Brahma tidak tahu kalau kami sudah selamat. Dia terus mengejar Lasmini. Itulah makanya kami ke sini untuk menjelaskan semuanya kepada Kakang Brahma. Oh, kalau begitu... benarkah Toke sudah bertemu dengan Kakang Brahma? Bertemu sama dia di dalam penjara. Di dalam penjara? Begini ceritanya. Lasmini. Apa kabar? Baik-baik saja. Ada apa jauh-jauh datang ke sini? Saya dikejar-kejar musuh. Dikejar musuh? Siapa? Seorang tokoh penjahat. Namanya Brahma. Kenapa kau sampai bentrok dengan dia? Dia mencintai saya, Paman. Dia melamar saya, tapi saya tolak. Sebab saya akan bertunangan dengan Tumenggung Bayan. Tapi dia tetap ingin kawin dengan saya. Lalu tunangan saya dibunuh dan saya dikejar-kejar. Oh. Saya akan bersembunyi di sini untuk beberapa waktu, Paman. Iya, boleh. Itu ceritanya, saudara-saudara. Dan itu fitnah. Tidak benar. Yang benar adalah Tumenggung Bayan dibunuh oleh Kakang Brahma sebab Tumenggung Bayan membunuh utusan dari kerajaan Madangkara. Lasmini mau balas dendam, lalu bertarung dengan Kakang Brahma. Tapi dia kalah. Karena tidak sanggup mengalahkan Kakang Brahma, saya yang jadi sasaran. Bahkan bukan hanya saya. Kedua saudara saya ini juga jadi sasaran Lasmini. Dan kami bertiga diculik. Begitu yang benar. Brahma juga bercerita begitu. Lalu sekarang Lasmini kemana? Sudah melarikan diri dari sini. Melarikan diri lagi? Iya, karena Brahma datang. Oh iya? Setelah kira-kira 6 hari kemudian, ada berita tentang kedatangan Brahma. Lasmini. Ada apa, Jamali? Brahma datang. Hah? Brahma datang? Iya, aku melihat dia di kota. Di kota? Nampaknya dia baru datang. Sedang berjalan seorang diri menuju ke sebuah penginapan. Oh, celaka. Ada apa? Paman Sendarin. Paman Sendarin? Ada apa ribut-ribut ini? Paman, Brahma datang. Benarkah? Iya, tolonglah Paman. Tangkap dia, jebloskan ke dalam penjara. Coba aku akan menghubungi temanku yang jadi kepala pasukan di kerajaan.
begitulah atas permintaan Lasmini, saya menghubungi seseorang kenalan saya yang menjadi kepala pasukan di keraton. Lasmini Sinting, dia benar-benar ingin mencelakakan Kakang Brahma. Saya yang mempercayai cerita Lasmini, tentu saja saya akan menolong keponakan saya itu. Benarkah begitu, bukan? Iya, Oke tidak salah. Sebab belum tahu perkara yang sebenarnya. Lalu Brahma ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kasihan. Tapi terus terang, saya terkejut dan menjadi bimbang oleh cerita Lasmini tentang Brahma. Bimbang kenapa? Tadinya saya bayangkan bahwa Brahma itu seorang laki-laki yang tinggi besar dan kasar. Wataknya garang, sesuai dengan sifat yang jahat dan suka merebut istri orang. Tapi setelah melihat orangnya, saya benar-benar tidak habis pikir. Orangnya ternyata halus dan lembut tutur katanya. Sopan sekali. Sikapnya ramah tamah. Tidak ada kesan sama sekali kalau dia orang tokoh yang jahat. Lalu? Kemudian timbul keinginan saya untuk mengetahui duduk perkaranya yang jelas. Maka saya memeriksanya. Tauke Sendarin mau bicara dengan kamu. Oh, dengan senang hati. Nah, Tauke Sendarin, silakan berbicara dengan tahanan ini. Saya menjaga di luar. Kenalkan, nama saya Sendarin. Brahma. Oh, ini yang bernama Tauke Sendarin, Paman Lasmini? Iya, benar. Ada maksud apa Tauke mengunjungi saya di dalam penjara ini? Saya ingin bertanya beberapa hal kepada saudara. Silakan. Apakah betul saudara mencintai Lasmini? Kenapa saudara tertawa? Pertanyaan seperti itu sudah saya duga akan ditanyakan kepada saya. Tapi tetap saja saya merasa geli. Geli? Baiklah, saya jawab tidak mencintai Lasmini. Apa tidak? Ya, tidak. Kalau tidak mencintai Lasmini, kenapa saudara memaksa Lasmini agar mau kawin dengan saudara? Bahkan saudara mengejar-ngejarnya. Lebih dari itu, mau memperkosa Lasmini. Tauke percaya? Ya, saya datang ke sini karena saya ingin mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Tauke Sendarin, dengar. Semua itu fitnah. Apa? Fitnah? Saya mengejar-ngejar Lasmini bukan karena saya mencintai dia dan ingin kawin dengan dia. Sama sekali bukan itu perkaranya. Lalu apa? Dia menculik istri saya. Hah? Menculik istri saudara? Iya. Apa alasannya? Karena dia tidak berhasil mengalahkan saya. Apakah saudara berkelahi dengan Lasmini? Iya. Perkara apa? Karena saya telah membunuh tunangannya. Ya, Lasmini juga bilang begitu. Kerajaan Majapahit pecah menjadi dua. Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Kedua-duanya minta dukungan dari kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Kulon, termasuk kerajaan saya Madangkara. Raja saya, Prabu Maharaja Madangkara, mengirimkan utusan ke Majapahit Barat, yaitu Tumenggung Wiguna. Tapi dicegat oleh Tumenggung Bayan dan dibunuh. Kemudian saya ditugaskan untuk menangkap Tumenggung Bayan dan menghukum mati dia. Saya berhasil. Tumenggung Bayan mati oleh saya. Ternyata dia adalah tunangan Lasmini. Nah, tentu saja Lasmini dendam kepada saya. Oh, jadi begitu ceritanya. Sekarang saya minta, pertemukan saya dengan Lasmini di dalam sidang pengadilan. Akan saya beberkan semua perkara ini. Baiklah, saya akan memenuhi permintaan saudara. Begitulah ceritanya. Lalu, Tauke mempertemukan Brahma dan Lasmini di dalam sidang pengadilan? Tidak. Tidak. Sebab Lasmini sudah tidak ada. Dia melarikan diri. Pasti dia takut. Takut rahasianya terbongkar. Benar. Rupanya begitu dia tahu saya mengunjungi Brahma di dalam penjara. Diam-diam Lasmini pergi. Oke. Kemana kira-kira dia perginya? Mungkin ke kerajaan Pagaruyung. Ke kerajaan Pagaruyung? Menjumpai sahabatnya, seorang pejabat tinggi kerajaan Pagaruyung. Lalu, Kakang Brahma juga ke Pagaruyung mengejar Lasmini? Benar. Ayo, kita segera berangkat menyusul Kakang Brahma ke kerajaan Pagaruyung. Tapi, Karno, kita masih dalam tahanan. Saudara-saudara, kami bebaskan.
Benarkah? Dari cerita Tauke Sendarin, sudah jelas bahwa saudara-saudara tidak bersalah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Waktu aku lewat di depan kamar tengah, Tuan Abdurrahman itu dengan istrinya dan juga Encik Fatimah sedang apa ya? Maksudnya? Mereka bertiga seperti sedang melakukan suatu upacara. Tuan Abdurrahman berdiri di muka, istrinya dan anaknya berjejer, berdiri agak jauh sedikit di belakang. Lalu gimana? Tuan Abdurrahman memakai jubah dan turban, topi orang-orang Parsi. Sedang istrinya dan anaknya berpakaian sama, dibungkus kain putih, tertutup dari kaki sampai kepala, yang kelihatan hanya wajahnya. Oh, itu ya. Itu mereka sedang sholat. Sholat? Ya. Apa itu? Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan? Ya. Apakah Tuhan itu seorang raja? Sehingga mereka melakukan upacara menyembah secara khusus dengan pakaian yang khusus pula? Tapi kalau sedang melakukan upacara menyembah, Tuhannya di mana? Apakah sudah wafat? Loh, kok tertawa? Ya. Bolehlah Tuhan itu disebut raja. Tapi raja dari segala raja. Apa? Raja dari segala raja? Ya. Semua raja yang ada di kolong jagat ini, raja apa saja, di mana saja, seorang manusia, ya kan? Ya, tentu saja. Kalau bukan manusia, mana bisa dia memimpin rakyat? Nah, Tuhan bukan manusia. Hah? Bukan manusia? Ya. Jadi berupa apa? Patung? Gunung? Lembah? Sungai? Lautan? Atau apa? Tidak berupa apa-apa. Tidak berupa apa-apa? Ya, Tuhan memang tidak ada bentuknya, juga tidak kelihatan. Oh ya? Ya, memang begitu. Jadi kalau menyembah Tuhan, harus membayangkan apa? Tuhan tidak bisa dibayangkan. Oh begitu? Iya, itulah keistimewaan agama Islam. Ya, kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Apa tadi? Agama Islam? Apa itu? Kepercayaan. Oh, kepercayaan. Agama Islam adalah agama yang paling baru. Orang-orang di sini semuanya agamanya Islam? Belum. Aku juga baru 1 tahun. Oh ya? Iya. Kalau Tuan Abdurrahman? Juga sama dengan aku. Agak lamaan sedikit, kira-kira 2 tahun. Oh. Begini kan. Setelah masuk Islam, namanya diganti. Tadinya bernama Tauke Sanyali Kunda. Lalu diganti jadi Abdurrahman. Juga istrinya asalnya bernama Rasdasati, lalu diganti jadi Laila. Juga anaknya asalnya bernama Jinyarat Sindi, diganti jadi Fatimah. Nah, begitulah. Apakah kalau sudah masuk Islam harus ganti nama? Tidak, sebab tidak ada paksaan untuk ganti nama. Iya. Tapi rata-rata ya begitu untuk lebih mesra. Iya, nama memang banyak membuat pengaruh pada diri seseorang. Benar itu. Seperti tuanku Parameswara, bekas penguasa Palembang. Setelah dia masuk Islam, namanya diganti jadi Medad Iskandar Shah. Wah, itu jadi maju. Nasibnya sangat beruntung. Dia sekarang jadi raja kerajaan Malaka. Wah, hebat. Lalu kau sendiri? Dari dulu namamu Salim? Bukan. Dulu namaku Laponding. Ya, setelah aku masuk Islam, aku ganti nama jadi Salim. Cocok dengan pekerjaanmu, juru masak. Kau juga masuk Islam saja, ya? Gimana? Aku mau saja. Tapi tentu saja aku harus tahu dulu ajarannya seperti apa. Ya. Kalau aku sudah yakin, baru aku mau masuk Islam. Ya, memang harus begitu. Pasrah dan yakin, ya. Jadi tidak terpaksa. Ya, benar. Gimana? Tapi sebaiknya kau jangan terlalu dekat dengan Encik Fatimah, putrinya Tauke Abdurrahman. Tidak elok, Brahma. Saya serba salah, Pak Salim. Dia terus yang selalu mendekati saya. Kalau saya tidak mau, nanti dia tersinggung. Kalau saya meladeninya berbincang-bincang, katanya saya berminat kepadanya. Ya, aku juga tidak bisa menyalahkan kau. Lagi pula, aku yakin Encik Fatimah suka sama kau. Tidak bisa begitu, Pak Salim. Alah, apalah, barangkali rezekimu sangat bagus kawin sama Encik Fatimah. Anak saudagar kaya raya. Hidupmu akan senang, anak muda.
Saya tidak mencintai Fatimah. Alah, cinta belakangan saja. Kawinlah yang penting. Tidak bisa, Pak Salim. Kenapa? Saya sudah beristri. Bicara kau macam apa pula kau ini ya? Betul, Pak. Saya sudah kawin. Istri saya 2. Ku tampar mulut kau nanti. Saya berkata sebenarnya, Pak. Kau tidak waras barangkali. Masih muda, istrinya 2. Ya, begitulah. Encik memanggil saya. Iya. Adakah tita Encik yang harus saya kerjakan? Benarkah kau sudah beristri? Encik pasti tahu dari Pak Salim. Iya. Dia yang cerita padaku. Betulkah itu? Betul, Encik. Kau jangan mempermainkan aku, Brahma. Loh, mempermainkan? Tidak baik berkata bohong. Dosa. Sesungguhnya lah, Encik. Saya sudah punya istri. Istri saya 2. Jangan mengarang cerita. Masih belajar, belum bekerja. Masa istrinya 2? Kebetulan di kampung, saya punya warisan sawah. Ya, cukuplah untuk makan sehari-hari. Kau berkata benar, Brahma? Benar, Encik. Tapi, kenapa kau suka kepadaku? Maksud, Encik? Suka kepadaku? Tentu saja. Sebab Encik anak majikan saya. Bukan itu. Lalu? Kau cinta padaku. Kenapa harus bicara cinta? Kau cinta padaku. Saya sudah punya istri, Encik. Kau kejam. Kenapa tidak berkata dari dulu? Saya kira tidak perlu, bukan? Loh, bagiku sangat penting. Sebab aku suka kepadamu. Lepas, Encik. Jangan memeluk saya. Aku cinta. Nanti dilihat orang. Tidak elok, Encik. Lama? Tuan. Ayah. Tuan Abdurrahman. Lepaskan anakku. Iya, Tuan. Fatimah, masuk ke kamarmu. Ya, Ayah. Brahma, kau kurang ajar. Dikasih hati menginjak kepala. Berani mengganggu anakku. Bukan saya yang melakukannya, Tuan. Tapi putri Tuan sendiri, Encik Fatimah yang memeluk saya. Bohong. Aku melihat kau yang memeluk Fatimah. Apakah Tuan nakoda mengintip kami? Aku tidak mengintip. Kebetulan aku sedang lewat, melihat kau merayu Fatimah, lalu memeluknya. Itu tidak benar. Kau mau mungkir? Sebentar, nakoda. Jangan marah-marah dulu. Biar aku yang bicara, sebab aku adalah ayahnya Fatimah. Baik, Tuan Abdurrahman. Tapi orang asing itu memang moralnya busuk. Dia harus dihajar. Nanti aku sendiri yang akan menghajarnya. Iya, Tuan. Nah, Brahma, aku suka kepadamu. Sebab kau anak yang rajin dan baik. Tapi perbuatanmu itu sungguh-sungguh melewati batas. Iya, Tuan. Nah, dengan berat hati, terpaksa aku harus menghukum kamu. Lemparkan saja ke laut, biar dimakan ikan hiu. Kita bukan bangsa yang biadab, nakoda. Iya, Tuan. Lagi pula, dia bukan penjahat, hanya melanggar tata susila. Iya, Tuan. Nah, masukkan dia ke ruang bawah. Ikat pada tiang, dan jangan dilepas sampai kita tiba di Jambi. Baik, Tuan. Sini kau. Aduh, tidak kena. Hei, kau mau melawan dia? Tidak. Kenapa kau menangkis pukulan gua? Aku tidak menangkis pukulan. Aku cuma menundukkan kepala sedikit saja. Kenapa menunduk? Kalau kena, kan sakit. Tidak kena lagi. Leparan. Banyak kau. Nakoda, tunggu. Dia bukan penjahat. Dia tidak perlu dipukuli. Cepat bawa ke ruang bawah. Ikat pada tiang.